Kami selanjutnya akan membawa Anda untuk melihat perkembangan terbaru dari insiden yang terjadi kemarin di Mandailing Natal, di mana ini jalan ataupun warga yang sempat ini memblokir jalan selama 18 jam, kini sudah membuka kembali dan kondisi juga berangsur-angsur kembali normal. Selasa pagi, jalan lintas Sumatera Desa Mompang Julu sudah dibuka kembali setelah sebelumnya sempat diblokade massa. Warga memblokir jalan sejak Senin pagi hingga Selasa subuh. Warga baru membuka blokir jalan setelah Kepala Desa Mompang Julu, Henry Hasibuan, bersedia mundur dari jabatannya. Sebelumnya, warga berunjuk rasa menuntut Kepala Desa mundur dari jabatannya karena dinilai tidak tepat mengelola dana desa dan dana BLT. Bentrokan sempat tidak terhindarkan ketika aparat mencoba membubarkan paksa massa yang memblokade jalan. Aksi demonstrasi yang rusuh tentunya yang juga memancing kemarahan dari masyarakat ini berlangsung pada hari Senin kemarin. Pemicunya adalah masyarakat menilai tidak adanya transparansi pemberian dana bantuan. Nah, ini kita akan melihat seperti apa sebenarnya kemarahan dari masyarakat dan juga aksi demonstrasi yang dilakukan. Bahkan masyarakat sampai menutup jalan selama 18 jam. Ini dia. Senin siang, ratusan warga Desa Mompang Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa di Jalan Lintas Sumatera. Warga memblokade Jalan Lintas Sumatera dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Warga menuntut Kepala Desa Mompang Julu, Henry Hasibuan, mundur dari jabatannya karena dinilai tidak tepat mengelola dana desa, termasuk pembagian dana bantuan langsung tunai. Kami meminta klarifikasi dan informasi Bapak Kepala Desa Mompang Julu, Bapak Henry Hasibuan, tentang dana desa anggaran tahun 2018 sampai 2020. Ketika tidak bisa mengklarifikasi semua dugaan yang tercantum, maka masyarakat berharap mundur sekarang, Pak. Yang kedua, yang terakhir, kami meminta para pihak penegak hukum harus memberi bahwa pemberhentian kepala desa harus terlebih dahulu diperiksa. Pemerintah kabupaten bersama Polres Mandailing Natal berusaha bernegosiasi dengan warga agar bersedia membuka jalin sum, dan pemerintah pun berjanji menuntaskan kasus laporan kepala desa itu dalam 3 hari. Meski negosiasi berulang kali dilakukan, warga tetap menolak untuk membubarkan diri sebelum kepala desa mundur dari jabatannya atau diberhentikan. Bentrokan tidak terhindarkan ketika aparat mencoba membubarkan paksa massa yang memblokade Jalin Sum. Sejumlah kendaraan dinas polisi dibakar massa. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV1 mengabarkan. Rasa ketidakpuasan masyarakat dan juga pertanyaan warga mengenai transparansi pembagian dari BLT yang dirasakan ini kemudian memicu mereka melakukan aksi, bahkan mereka berani untuk bisa melawan aparat yang berupaya mengamankan aksi tersebut. Lalu bagaimana kelanjutan dari insiden ini dan apakah tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh warga ini kemudian dipenuhi? Untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Bupati Mandailing Natal, Bapak Dahlan Hasan Nasution. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, Pak Dahlan, mungkin bisa diceritakan sebenarnya apakah memang transparansi BLT yang dibagikan kepada masyarakat selama ini tidak pernah terjadi? Baik, perlu kami jelaskan. Pertama ya, saya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sudah bisa selesai untuk pembukaan Jalin Sum. Dan kami mengatakan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kapolres dan juga TNI. Perlu kami jelaskan bahwa negara kita negara hukum. Tentunya apapun yang mereka tuntutkan seharusnya disampaikan dulu kepada saya selaku Bupati dan juga kepada Kejaksaan, ke Polres, sehingga barangkali baru boleh bertindak. Namun ini sudah terjadi, oleh karena itu apapun yang terjadi saya harus menyelesaikannya secara hukum. Baik, Pak Dahlan. Kemudian kita juga melihat dalam aksi yang dilakukan oleh masyarakat kemarin memberikan tuntutan-tuntutan. Apakah kemudian tuntutan-tuntutan tersebut telah dipenuhi? Karena yang kami dapatkan informasi juga terjadi negosiasi antara warga dan juga pihak pemerintah. Baik, Mbak, perlu saya jelaskan bahwa tadi malam kepala desanya mengundurkan diri.
dan ini akan kami selesaikan secara hukum. Kepada masyarakat saya minta, berkenanlah kiranya membuka kalbu. Mari kita selesaikan masalah kita ini secara hukum. Dan apabila ada tindakan-tindakan, sesuaikanlah dengan budaya yang ada di Mandailing Natal. Saya minta warga agar jeli. Barangkali lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, daripada apa yang sudah terjadi di lapangan. Berapa kerugian negara, berapa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perilaku kita yang tidak benar ini. Pak Dahlan, untuk jalan yang sempat diblokir oleh warga juga, sekarang apakah sudah dibuka sepenuhnya sehingga masyarakat umum juga bisa berlalu lintas dengan tenang, Pak, di sana? Apakah kemudian juga ada aparat-aparat yang menjaga hingga saat ini? Alhamdulillah jalan sudah dibuka dan aparat tetap berjaga, dan malam ini pun kami akan mengadakan rapat dengan seluruh Forkopimda dan juga pemuka masyarakat, pemuka agama, dan juga pemuka adat. Adakah korban luka-luka, Pak, dari insiden ini, Pak, dari bentrokan ini? Karena dari pihak aparat kami dengar kabarnya juga ada yang harus mendapatkan perawatan. Ada, Bu, ada beberapa orang luka dan itu sudah kami tangani dan sudah kami bawa ke rumah sakit. Inilah semua daripada akibat yang tidak kita perhitungkan baik buruknya sebelum kita berbuat. Baik, terima kasih Bapak Dahlan sudah berkenan untuk bisa berbagi informasi dengan kami. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Kita harapkan tidak terulang lagi, Pak, kejadian seperti ini. Seperti dikatakan oleh Pak Dahlan tadi bahwa semuanya bisa dibawa di jalur hukum dan juga bisa diselesaikan dengan negosiasi. Sekali lagi terima kasih, Pak. Selanjutnya kami juga akan menghubungi Kapolres Mandailing Natal. Selamat malam, ya, Pak Horas. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Horas, kami minta ataupun kami bisa dengarkan informasi terbaru mengenai pengamanan yang ada di lokasi kejadian, Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk situasi di lokasi insiden itu sudah kembali normal. Situasi lalu lintas, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera di Desa Mompang sudah lancar. Demikian, Pak. Dan masyarakat juga tidak ada, sudah kondusif, Pak. Ada beberapa pihak dari kepolisian yang kemarin bertugas dan juga mengamankan aksi warga ini yang kami dapatkan informasinya terluka, Pak. Berapa orang, Pak? Dan juga bagaimana kondisinya hingga saat ini? Ya, yang terluka ada 6 orang, namun hanya terkena lemparan batu dan sekarang sudah bisa kembali beraktivitas, Mbak. Kemudian, Pak, untuk kelanjutan dari kasus ini, Pak, adakah proses akan berlanjut, proses hukum berlanjut, Pak, kepada para warga mungkin yang melakukan aksi ini ataupun juga yang melakukan dan juga melukai para petugas yang berjaga? Ya, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum terhadap para pelaku, khususnya yang perusuh. Ini ada masa perusuh, Pak. Jadi bukan masa yang di awal melakukan aksi, di mana awal aksi adalah pukul 10 pagi, di mana masa terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, remaja, dan mahasiswa. Jadi masa yang melakukan rusuh tersebut pada pukul 17 bukan mereka. Jadi memang merasa masa yang sengaja merusuh dan membuat situasi menjadi tidak terkendali, dan mereka sengaja menyerang kami yang pada saat itu tidak ada sedikit pun untuk melakukan pembubaran, tapi hanya melakukan arahan-arahan kepada personil kami, demikian, Pak. Lalu Pak Horas, siapa yang dimaksud dengan masa perusuh ini? Apakah memang warga lokal juga, warga setempat juga, atau bagian dari masyarakat yang tidak puas dengan pembagian BLT ini, atau sudah terkoordinasi dan juga mungkin terprovokasi, Pak? Ya, yang pasti mereka bukan dari masa yang awal ada di lokasi aksi. Hanya saja mereka muncul pada saat menjelang sore dan mereka melakukan tindakan anarkis gitu, Pak. Hingga saat ini sudah ada penetapan tersangka, Pak, kepada para pelaku aksi rusuh ini? Belum ada, Pak. Masih tahap penyelidikan. Baik, ada pesan juga mungkin, Pak, untuk masyarakat agar hal seperti ini tidak terjadi kembali? Ya, baik. Kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, apabila ada permasalahan terkait dengan ketidakpuasan terkait dengan BLT, baiknya hal tersebut dikomunikasikan dengan instansi terkait, tidak diselesaikan dengan cara-cara seperti menutup jalan, karena akan sangat merugikan banyak pihak.
Demikian, Mbak. Baik Pak Horas, terima kasih sudah berbagi informasi. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik, malam.